Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba ila wa man yaba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para orang tua kami, para pengelinsir yang kami muliakan, para tuan guru, alim ulama, para ustaz yang juga kami muliakan, singkatnya hadirin jamaah senamian yang hadir pada saat ini, yang insyaallah kita sama-sama ngiring pengiringan pangin ini semata-mata untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Mas Namian, puji syukur insyaallah sekedi lagu ini yang dengan Jawa, yang dengan Sasa, niki lek mantan kau saran mantan niki di kebesuhan lalu bermelantang di gerak-gerak dongkor lagu iya saat rencana insyaallah rubah mantan niki perempuan ilis lepoton jadi mentangi niki kan tuis hati bangkit kembali bersama mantan melantang. Subhanallah. Mudah-mudahan hadir namian Allah Akbar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala ijali untuk kita pengusaha, dan salawat dan salam kita sama-sama haturkan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat pikir beliau, berkat kerisuan beliau, berkat mujahadah, pengorbanan, berkat tangisan, bahkan sampai tetesan darah beliau, sehingga alhamdulillah dan musami yang jauh dari kota Mekah, kota Madinah mendapatkan hidayah sehingga dijadikan Tempul Musami sebagai orang yang beriman. Ini adalah modal Tempul Musami, yang namanya iman. Ini adalah modal kita. Ini adalah orang yang paling kaya, orang yang beriman. Satu orang beriman itu lebih mahal daripada seluruh orang kafir, sekalipun dia punya kerajaan, punya segala macam. Jadi iman ini sangat penting, sehingga dikatakan sekecil-kecil iman yang ada pada diri seorang, erat yang terbalas Allah Ta'ala dengan diberikan kerajaan surga yang luasnya 10 kali dunia ini. Maka bersyukur hadir semian dan menjadi orang-orang yang beriman. Maka iman inilah yang perlu kita jaga. Menjaga iman lebih penting daripada menjaga harta benda, bahkan lebih penting daripada menjaga keluarga, anak istri kita, bahkan daripada menjaga diri kita sendiri. Jadi iman perkara yang sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala utus para nabi niki ke atas dunia untuk untuk usaha atas iman, untuk mengenalkan Allah kepada manusia, untuk memasukkan kebesaran Allah SWT dalam hati setiap umat manusia.
Inilah maksud Allah SWT utus para nabi, para rasul. Dan juga Allah SWT utus baginda Rasulullah SAW untuk perkara yang sama. Maka alhamdulillah hadirin mulia, maka insyaallah kita jaga iman kita. Karena baginda Nabi SAW jauh sebelumnya kita terperingat sebagai Nabi SAW. Akan datang satu masa di mana dengan kelemaan beriman, sore-sore kafir. Ya, sore-sore beriman, pagi-paginya telah kafir. Makin niki kalau lalu sepejat terkecoh, terutama untuk urusan dunia ini kita. Maka kita sering meninggalkan perintah Allah SWT. Jadi hadirin yang sekalian, hendaknya kita tanamkan dalam hati Jabir Musami Solongit bahwa sungguhnya kebahagiaan, kejayaan hanya di dalam mengamalkan perintah Allah. Kebahagiaan ini datang oleh duit pangkat puluhan hektar atau mobil motor seluit, tapi kebahagiaan hanya dalam menjalankan perintah Allah, ikut cara baginda Rasulullah SAW. Kebahagiaan di dalam pangkat kedudukan masih lamun tak berpikir makin bahagia sahabat PT karena selaku dan kecuali selaku yang pelungsan, apakah dia ulama, apakah dia orang bodoh, pemerintah, siapapun juga enggak berbeda, namanya bahagia dalam hidup ini. Bahkan maling pun milik bahagia. Lagu kadang-kadang salah entah terjemahkan, salah entah berbeda kebahagiaan ini. Kebahagiaan maratur sabaru, bahagia ini kan datang oleh harta saluwe, bahagia ini datang oleh pangkat kedudukan yang tinggi, tapi bahagia datang dari sejauh mana yang beriman kepada Allah, ikut cara baginda Rasulullah SAW. Lamun tak berpendapat bahagia oleh harta saluwe, sampai narak bahagian si korun tidak wikan urusan ni korun laknatullah alaih. Nabi run berbanding nenek kaji si luwe, tapi dia ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka Allah SWT hinakan hidupnya di dunia, lebih-lebih di alam akhirat. Lamun tak berpikir makin kebahagiaan datang dari pangkat kedudukan. Fir'aun, Namrud, laknatullah alaih, ini orang-orang paling bahagia, paling senang banget. Tapi ternyata hidupnya juga dihinakan oleh Allah SWT. Oleh dunia dihinakan, lebih-lebih lagi di alam akhirat. Lalu hadirin yang senamian, satu contoh sekarang pada tengah cerita Bilal ni, Bilal bin Rabah, sahabat bagi Nabi SAW, muazzinnya Rasulullah SAW. Beliau niki budak, seorang budak haram sila, seorang budak dia boleh nabi-nabi. Bahkan dirinya pun, harga dirinya di tangan majikan. Pirsin milik terjual si majikan, ya aji. Nikilah saran budak. Mben maratur dari segi zahir, ia lengi, berang. Dalam ukuran makin saya kanggok laya orang niki. Tapi subhanallah hadirin mulia, Bilal niki timak anjak marak niki budak dia tahu membaca, dia tahu menulis, dan miskin, lengi, tapi Allah SWT muliakan Bilal karena pada diri Bilal ini ada iman yang sempurna kepada Allah, ada amal yang sempurna kepada Allah, sehingga di dalam kehidupan di dunia ini Bilal iman jak buta huruf, tapi mau sempat menduduki jabatan jadi gubernur di dalam gubernur jadi buta huruf. Mungkin saya makin mau pelik jadi kadus semua sekolah. Lagu Bilal diberikan kemuliaan pada ini. Hadirin yang maksudnya, bahkan bagi Nabi SAW katakan Bilal masih neruk di dunia waktu dengan terumpan di surga. Ini kemuliaan yang luar biasa diberikan pada orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah kunci kita untuk kita jaga iman kita, amal kita pada Allah SWT. InsyaAllah kita usahakan iman kita semakin hari semakin meningkat kepada Allah, sehingga apabila iman kita sudah meningkat dan sempurna pada Allah, maka akan terasa kenikmatan di dalam mengamalkan perintah Allah. Nikmat dalam sholat, nikmat dalam zikir, nikmat di dalam membaca Al-Quran, semua ibadah terasa nikmat. Subhanallah. Sehingga diceritakan ada seorang sahabat Nabi SAW, sahabat niki pengantin baru,
malam pertama wahli dalam kamar dan sebinian. Subhanallah, sudah di dalam kamar, tapi waktu ni sang pengantin laki berbahasa jok sebinian akan julgilari ending izin sebab jok sembahyang 2 rakaat pas. Begitu solat 2 rakaat, subhanallah, seorang sahabat Nabi namanya wah, berhubungan dengan Allah sehingga selaku berdupaan. Sebinian sama ni kekenges lupa. Saking nikmatnya solat, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga solat 2 rakaat ini duduk di saat azan subuh berkumandang. Menikah contoh para sahabat bagaimana kenikmatan di dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makin dan pelunggum sembahyang nenek kayu goyon tak jadi pengantin bar, pengalih dah pakai dah kamu ini selupa bisa naik. Subhanallah. Jadi sahabat marak nikah di Islamiyah, masya Allah. Karena Nabi karena imannya sempurna kepada Allah, yakinnya sempurna kepada Allah. Sehingga dalam solat menikmati solat dengan nikmat senikmat-nikmatnya. Karena pada para sahabat solat niki dijadikan senjata untuk menyelesaikan masalahnya. Nabi sabun kayunan para sahabat tidak mikir, tidak susah-susah, solat 2 rakaat mohon kepada Allah, maka Allah selesaikan masalahnya. Wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Insyaallah ibu yang mulia, inilah kelebihan, keutamaan daripada menjaga solat, memperbaiki kualitas solat kita. Jadi sahabat Nabi pun masalah ada di napian darah, maka solat mohon kepada Allah, selesai masalah. Bahkan ada seorang yang sahabat yang li kebun ni kau kira tahun balik dengan hentun hujan yang kelulun tatalatan nyari nak mati doa, maka beliau solat 2 rakaat mohon kepada Allah, langsung hujan turun oleh kebun dia doa di luar pagar kebun di nabi-nabi. Begitulah cara kekuatan solat sahabat. Nah, ini penting sekali latih diri kita ini menyelesaikan masalah dengan solat. Arah masalah, arah kesusahan sekali, solat mohon kepada Allah. Jadi gara-gara si susah jangan lupa sembahyang. Ini sambil sembahyang, suruh sembahyang ngeromun. Buat orang sembahyang ni susah kemening, boleh utang baris. Jangan lupa solat ditinggalkan, siri semakin susah malik. Jadi kembali para sahabat barat menikah model sembahyang tidak bisa menyelesaikan masalah. Barang hidup unta yang mati di solat 2 rakaat mohon pada Allah dihidupkan kembali. Karena apa? Karena solatnya ini luar biasa kualitas. Padahal padan yang tinggi. Solat kita dengan sahabat serupa tapi tidak sama. Ia padan tak ruku tak sujud, lagu pengaruh solat menjadi naratan tinggi. Pada marak model jeruk plastik dagang-dagang dipatkan pada luan beren jeruk pas luan maka tokek lenar ambil napi-napi maka tokek boy ini tokek liar darah isi. Jadi bahasa nar seorang ustaz bahasa marak nikalah model solat kita, maka perlu solat niki diperbaiki, ditingkatkan, diusahakan berbeda solat kita yang berkualitas sebagaimana solatnya para sahabat. Marah atau sahabat 2 rakaat selesai masalah. Nabi pun tunas tadi solat 2 rakaat selesai masalah. Yakin kepada firman Allah, wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Maka ia masuk cara hasil sak baru bercerita kembit macam lain tak sugul-sugul bilin senina anak kembit macam lain tak bumbu-bumbu di keluar kita milih sembahyang kita pahalim dok pilih masjid dok pilih balik kita milih tapi makin yang berajah mencontoh meniru perjalanan daripada baginda Nabi dan para sahabat. Islam ini sampai jutaan penunggu sami ini makin bukan karena dibawa oleh burung, bukan dibawa oleh angin, tapi ada orang yang berkorban mau berdakwah meninggalkan keluarganya untuk menyampaikan agama, yang berjaga mau menjadi orang Islam. Inilah hadirin, lihat pentingnya usaha dakwah. Jadi usaha dakwah ini adalah perintah Allah, tanggung jawab campur bersama, bukan hanya tanggung jawab para tuan guru pada orang ulama,
tapi dakwah ini tugas yang perlu dilakukan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Baik laki maupun bini, sak bini berdakwah sama bini, saling ingat, istilahnya saling peringat, saling peringat, saling punya aja. Jadi usaha dakwah makin layak para sahabat berdakwah kepada orang kafir, lalu yang tinggi makin dakwah kepada sesama muslim, artinya untuk mengingatkan semua jadi sesama Islam. Hadirin beribadah Islam semakin baik ibadahnya, semakin baik akhlaknya, makin berminta tak contoh sih dengan kafir. Dengan Islam anak jeruk ngomong pada entam cowok-cowok ke perempatan diwin ngebang pada ngomong dan lu nanti ketua atin untuk menyambut berita menyampaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sak maling legal makin tulian dengan salah. Kenapa tak contoh si dengan kafir maruni ni kali mantang arah di gobok-gembong arah ni ke langas saja berbali ni ke arang gobok-gembong kira jual tua ni ke jual tu sampai manis lagi je bagus ni toa ni ke iya para dalam air beriak tanda tak dalam arah iya bangkal punyat air menikah ni ke mentana mulai wah ngenggo-ngenggo di kerang sebang iya dagang ni ke lagu maruni ni betiang ni jual doang di wah bowos tiang sak bowos ni sesalam-salam doang ni iya jadi marah ni ke perbuatan tiga kita sebagai orang Islam dijajari sa Islam. Makanya pentingnya saling ingat-ingatkan. Wa dzakir fa dzikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan, kan sungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka alhamdulillah syukur hari-hari anak-anak sama kita masyaallah duduk di pondok pesantren, suasana agama setiap hari. Gila, lumayan kita tak didikan diri dan kaji ke tengah-tengah kana masih baru liman perapi ya waya nak tegal hapi ke anak bang Jerman. Mereka gila pelaku colek-colek ni ada aja itu. Ini kita tangan zaman makin kondisi seperti ini maka penting usaha atas dakwah saling ingat mengingatkan. Masalah milin dengan teringat ini urusannya dengan Allah SWT, bukan urusan kita yang nurut jaga demil terserah. Yang penting kita kewajiban untuk menyampaikan. Jadi kita kerja dakwah niki, dakwah niki samping sak laki-laki juga sak bini malah cari kabar niki. Itu patulah mungkin kenapa dia harus nina tamat dan nak marah niki. Adil sak bini wikan tahu tegas tanggung jawabnya sebagai wanita, sebagai seorang istri. Karena dengan ini mungkin berlomba-lomba macam jari, dia jari bupati, dia jari pendeta semacam jari, jaga jari tukang presbar dong mau dengan ini, masa presbar sepeda motor, pusuh, mana tahun gawe, marah ni, mau ini berpeluang untuk membantu ekonomi saya, tapi justru itu menghancurkan ekonomi karena keberkahannya akan cabut. Karena wanita diamnya, dia sebenarnya dengan bini, diam di dalam rumah mendidik anak secara Islami. Berzikir, baca solat, membaca Al-Quran. Kalau suatu tahun di India nikah andi maklumbar, maka akan kita berpikir begitulah suasana kehidupan para sahabat. Di tahun nikah di nara andi tengeliling silaturahmi itu dengar aran musik, aran televisi itu dengar. Cuma terdengar sayup terdengar suara orang baca Al-Quran. Jadi sebilang balik ada dikenggan turun, ahli keluarga ke berlomba menghantamkan Al-Quran. Setiap balik minimal satu orang hafiz Al-Quran. Bahkan lalu balik-balik seluruh penghuninya hafal Al-Quran. Ini yang kita ingat Allah berikan keberkahan. Tidak kesulitan dalam segala hal. Nah inilah makanya agama ini penting. Dia narak jalan kebahagiaan, dia narak jalan kejayaan, kesuksesan kecuali dengan menjalankan perintah Allah ikut cara baginda Rasulullah SAW. Jadi insyaallah hadir samian, budi enggak nak bau katur, mohon maaf, ampura, sangarak diatur kurang pas dan kayunan, mohon dimaafkan, diikhlaskan insyaallah. Jadi ngiring tutup di Tegubaran Majlis insyaallah kita akhiri pertemuan janji cari yang kami bicarakan, mohon maaf yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah kelemahan dan kedaifan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.